Pernahkah kamu membayangkan sebuah foto kecil mampu mengubah jalan hidup seseorang? Film The Lucky One mengajak kita menyelami kisah itu. Menceritakan kisah seorang marinir US yang berhasil selamat berkat sebuah foto seorang wanita yang ia temukan di medan perang. Ia pun lalu mencari sosok wanita tersebut hingga akhirnya jatuh cinta pada wanita tersebut. Namun sayangnya kisah percintaan mereka tidak berjalan mulus karena dihalangi oleh mantan suaminya yang sangat berpengaruh di tempat tersebut. Lantas bagaimanakah kisah percintaan mereka? Akankah mereka bersama atau malah terpisah? Tidak perlu berlama-lama, ayo segera ajak orang terkasih untuk kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film nampak sebuah kapal yang sedang berlayar dengan tenang. Namun di tempat lain nampak para tentara Amerika yang sedang menggerebek sebuah tempat yang diduga sebagai markas teroris. Pencarian itu dipimpin oleh Sergeant Aziz. Saat mereka sedang menjalankan misi, tiba-tiba di sana seorang tentara yang bernama Logan berusaha untuk melawan. Di sisi lain, Sergeant Aziz yang melihat salah satu rekannya terluka mencoba untuk membantunya. Namun yang terjadi, keesokan harinya, Logan yang sedang bersedih karena harus kehilangan dua rekannya lalu melihat sebuah benda bersinar. Logan yang penasaran pun menghampiri benda tersebut, yang ternyata adalah foto seorang wanita. Bukan sekedar benda biasa, mungkin inilah alasan Logan yang langsung menyimpan foto tersebut. Namun saat akan kembali, Logan yang merasa terselamatkan oleh foto wanita itu pun lalu mencari tahu pemilik foto tersebut. Meskipun sudah mencari tahu ke beberapa rekannya, sayangnya Logan gagal menemukan pemilik foto tersebut. Hingga 8 bulan berlalu, Logan pun masih menyimpan foto penyelamat tersebut. Bahkan salah satu rekannya pun berkata jika Logan harus mencari wanita itu, karena wanita itu adalah malaikat pelindung Logan. Namun tak lama setelah itu, mobil mereka diserang. Setelah beberapa kali berhasil selamat dari serangan teroris, Logan pun akhirnya memutuskan untuk pensiun dari pekerjaannya. Ia pun lalu pulang ke Colorado yang merupakan tempat tinggal kakak perempuannya. Sesampainya di sana, ia pun disambut oleh anjing peliharaan yang bernama Zeus. Pada malam harinya, Logan pun makan malam bersama dengan suami dan anak-anak dari kakak perempuannya. Awalnya sih semua berjalan dengan normal nih. Namun ternyata Logan mengalami trauma yang membuatnya panik saat mendengar suara game perang. Bahkan saat dua keponakannya sedang iseng nih, ia hampir saja membunuh salah satu dari mereka dan membuat kakaknya kaget. Hey, sorry, Tim. You know the Corps can get you some help. Logan akhirnya tahu jika dirinya bermasalah. Ia berusaha mencari tahu tentang keberadaan mercusuar yang ada di belakang foto wanita tersebut. Setelah itu, ia pun meninggalkan sebuah video pada kakaknya untuk berpamitan. Singkat cerita, ia pun pergi ke Louisiana dengan berjalan kaki bersama Zeus, anjing peliharaannya. Nah, gak kebayang nih tekadnya Logan hanya bermodal jalan kaki. Setelah melewati perjalanan yang cukup panjang, ia pun akhirnya sampai di mercusuar tersebut. Setelah itu, ia pun bertanya tentang wanita yang ada dalam foto tersebut pada beberapa warga setempat. Hingga pada akhirnya salah satu pria yang bernama Roger mengatakan jika wanita itu adalah Beth Green. Beth merupakan mantan istri dari temannya yang memiliki usaha penitipan hewan. Keesokan paginya Logan pun langsung mendatangi tempat tersebut. Dan sesampainya di sana Logan disambut oleh Beth. Awalnya Logan ingin berterima kasih pada Beth dan ingin menceritakan semua yang terjadi. Hingga akhirnya ia sampai di sana. Namun sayangnya nih, Beth harus sibuk menerima telepon dari para customernya. Setelah Beth selesai, Logan pun langsung memberitahu jika ia adalah seorang tentara yang sengaja berjalan kaki ke kota ini untuk bertemu dengan Beth. Namun saat ia mau menunjukkan foto yang ia temukan, Beth yang melihat selebaran malah mengira kalau Logan ini ingin melamar pekerjaan sebagai pelatih anjing. Bahkan ia pun menyuruh Logan untuk mengisi data diri. Can I borrow your pen? You don't need to finish filling that out. Namun tiba-tiba Beth yang merasa curiga langsung memberitahu neneknya yang bernama Ellie. Ellie lalu mengajak Logan berbicara dan saat melihat interaksi Logan dengan Zeus, Ellie pun dapat mengetahui jika Logan bukanlah pria jahat.
Singkat cerita nih, Ellie pun menerima Logan dan membuat Beth merasa kesal. Setelah itu Logan pun membeli sebuah rumah tua dan membersihkan serta merenovasi rumah tersebut. I'll take it. You're welcome to him. Thanks. Keesokan harinya, nampak Beth yang sedang berlari dengan anjing-anjing dari tempatnya. Di sana ia pun terheran karena Logan mau menempati rumah tua tersebut. Saat Ellie sedang memberi pengarahan pada Logan, terlihat seorang anak kecil bernama Ben, yang ternyata ia adalah anak dari Beth. When I practice in the house. So maybe you put Ducky in your backpack for tonight. Setelah itu, Logan pun mulai bekerja dan menyicil untuk membersihkan rumahnya. I know how long it's Hingga suatu hari, Logan bertemu dengan seorang polisi bernama Keith yang merupakan mantan suami dari Beth dan memeriksa identitas Logan sebelum ia pergi dari tempat itu. Soldier boy. And I'm a Marine. You just tell Beth I'll see her at 4. Di tempat lain terlihat Beth dan Ben yang sedang bersiap untuk menghadiri sebuah acara amal yang dibuat oleh ayah Keith. Di sana mereka pun bertemu dengan ayah Keith yang berencana untuk mencalonkan diri sebagai wali kota. How you doing, sweetie? Just a garden party. Keesokan harinya Beth mengajak beberapa anjing untuk jalan-jalan dan bermain di pinggir sungai. Dan tak lama kemudian Logan pun datang dan melihat Beth dari atas jembatan. Namun hal itu ternyata membuat Beth kesal karena ia seperti diintip nih oleh Logan. Hingga tiba-tiba muncul Logan yang ternyata sedang berbincang tentang masa lalunya pada Ellie. Dan hal itu membuat Beth menjadi tidak enak dengan Logan. Give us a quote of your favorite philosopher. Sometimes the questions are complicated. What sound does a tiger make? Pada suatu hari, nampak Beth menjadi pembicara di sekolah Ben, dan saat pulang ia sempat melihat Ben diejek oleh teman-temannya. Hingga saat Ben diam-diam belajar biola di rumah pohonnya, Logan tanpa sengaja mendengar dan berkata jika permainan Ben cukup bagus untuk anak seusianya. Not bad. I didn't think anyone was listening. Scene lalu beralih pada Logan yang dimintai tolong oleh Ellie untuk mengantarnya ke tempat latihan paduan suara. Di perjalanan, Ellie pun bercerita tentang mendiang cucu laki-lakinya yang juga bekerja sebagai tentara. Ellie yang takut Logan tersinggung akan perkataan Beth waktu itu lalu berkata jika Beth bukanlah wanita jahat. Nah, setelah selesai mengantar Ellie, Logan melihat sebuah piano dan mulai memainkan dan didengar oleh Ben. Namun saat melihat Beth kembali, Logan menutup piano dan pergi. Hingga saat malam tiba, terlihat Beth dan Ben sedang menyiapkan makan malam. Ben lalu mengajak Logan untuk makan malam bersama mereka dan bercerita tentang masa lalu Beth yang pernah menjadi seorang pelari. Logan menantang Ben untuk bermain catur dan yang kalah harus bersedia untuk mencuci piring. Mereka pun lalu bermain catur dan Logan sengaja nih mengalah dan mencuci piring. Hal itu pun dilihat oleh Beth. Bahkan setelah itu mereka pun lanjut main kartu. Doesn't think that he's good enough. Deck. Okay, cool. Show me again. Let me give it a little magic. Tak lama kemudian, Ellie pun kembali dalam keadaan mabuk. Saat akan pulang, Logan sebenarnya ingin berkata jujur tentang alasannya kenapa ia datang ke tempat Beth. Namun karena Logan terlihat bingung cara untuk menjelaskannya, Beth lalu berkata jika ia boleh menceritakannya di lain waktu saja. Dan hal itu pun turut dilihat oleh Kate dari kejauhan. Sementara Logan yang pulang menjadi kesal dan akhirnya menyembunyikan foto Beth. Keesokan paginya, Beth yang baru saja mandi melihat foto adiknya. Ia pun lalu pergi bersama dengan Ellie ke makam adiknya bernama Drake. Setelah itu, Beth yang kembali pulang lalu merenung. Namun, ia ternyata belum bisa menerima kematian adiknya. Lalu, Logan yang melihat hal itu pun lalu berusaha menenangkan Beth. Nah, setelah tenang, Beth lalu curhat jika hingga saat ini ia belum mendapat jawaban yang jelas tentang penyebab kematian adiknya. Sejak orang tua mereka meninggal, Beth dan Drake menjadi sangat dekat. Drake bahkan pernah membangun tembok dengan menggunakan buku milik Beth. Mengingat hal itu, Beth pun tertawa dan lalu kembali menangis. Oh man, I was so mad at him.
Saat matahari mulai terbenam, Logan pun pulang dan membaca buku. Sementara itu, Beth juga membaca buku bersama Ben. Mereka menjalani kegiatan sehari-hari bersama. Logan pun nampak semakin dekat dengan Ben. Hingga suatu hari, Kate datang untuk menjemput Ben anaknya ke sebuah pertandingan baseball. Namun saat pulang, nampak Ben mengalami luka di hidungnya karena gagal menangkap bola. Akibat kejadian itu, Beth jadi marah besar karena Kate gak bisa jaga Ben dengan baik. Tapi Kate tidak mau disalahin, dia malah balik marah dan merasa jika ia pun berhak atas Ben. Saat perlakuan Kate semakin kasar, Logan muncul menolong Beth. Go off my arm. What's the matter? Let go of her arm. Di dalam rumah, Beth lalu membersihkan luka Ben. Setelah itu, Logan pun menemuinya dan mempertanyakan tentang Beth yang tidak pergi dari kota tersebut agar bisa menghindar dari Kate. Namun di sana Beth berkata jika ia takut pada kekuasaan Kate Clayton dan menceritakan bagaimana mereka bisa menikah. Selain itu, ia pun masih menghargai Kate sebagai ayah dari Ben. Nah, setelah itu Logan pun pamit pulang. Namun tiba-tiba Beth memanggilnya dan mengajaknya pergi nanti malam. Scene lalu beralih pada mereka yang sudah ada di bar. Di sana Logan bercerita jika alasannya menjadi tentara adalah mengikuti jejak ayah dan kakeknya. Setelah itu Beth mengajak Logan untuk melihat perahu peninggalan ayahnya dan memberitahu jika kedua orang tuanya meninggal karena kecelakaan mobil. Setelah Logan mengantarkan Beth pulang, ia berkata jika dirinya sangat senang jalan dengan Beth. Suasana semakin dalam, mereka pun terhanyut. Awalnya Beth sempat ragu, namun saat suasana semakin memanas, melihat hal itu, Beth pun curiga jika ia disuruh oleh Kate untuk mengawasi mereka. Keith? What the hell do you think you're doing? Didn't he? Beth, you need to go home. Keesokan harinya, Logan pun bekerja seperti biasa. Di sisi lain, Beth yang sedang mencuci piring malah teralihkan pada Logan. Dan tanpa sadar, Ellie yang melihat hal itu pun mengetahui jika Beth sedang jatuh cinta pada Logan. Hingga pada malam harinya terlihat Logan yang sedang memperbaiki perahu. Namun tiba-tiba terjadi padam listrik dan ia pun langsung datang ke rumah Beth untuk mengecek. Saat ia mengecek, ia pun lalu bertemu dengan Beth. Ia pun lalu mengatakan jika ia sengaja datang untuk bertemu dengan Beth. Mendengar hal itu, Beth pun tersenyum dan setelah itu hubungan Logan, Beth dan Ben pun semakin dekat. Scene lalu beralih pada ulang tahun Ben. Di sana nampak Kate yang sangat tidak menyukai Logan. Ia lalu menghampiri Beth dan berkata jika ia tidak menyukai Logan. Kate bahkan mengancam nih jika ia akan merebut hak asuh anak mereka karena Beth berpacaran dengan pria asing. Beth terlihat takut lalu memberitahu masalah itu pada Logan. Mendengar hal itu, Logan pun hanya bisa menuruti keinginan Beth dan You don't know what I'm dealing with. Di perjalanan pulang, Kate sengaja mengejek Logan dan menawarkan pekerjaan yang lebih baik. Namun di sana Logan malah jadi muak dengan tingkah Kate yang belagu karena seragamnya dan selalu bergantung pada ayahnya yang punya pengaruh. I know some people. I can make a couple calls. Hey, you ought to listen to me. You don't know who you're dealing with. No, I know exactly who I'm dealing with. Because you carry You him. better watch your mouth. I'm done talking to you. Di tempat lain, Ellie yang mengetahui masalah itu pun mulai bicara. Di sana ia mengatakan mau sampai kapan Beth membiarkan dirinya diganggu oleh Kate. Mendengar hal itu awalnya Ben marah, tapi keesokan harinya Beth pun akhirnya melawan Kate dan berkata jika ia sudah siap untuk berebut hak asuh dengannya. You can try and take him, but I will fight you. I will. You want to go back to court? You just tell me when. Otherwise, you stay the hell out of my life. Setelah itu Beth pun pulang ke rumah Logan dan setelah bermalam di rumah Logan, Beth lalu melihat barang-barang Logan yang dan hampir saja ketahuan fotonya. Tapi untungnya Beth langsung teralihkan pada Logan dan mereka pun saat mereka sedang beristirahat, Ellie pun berkata jika ia membutuhkan orang yang bisa bermain piano. Ben berkata jika Logan bisa melakukannya. Namun Logan berkata jika ia bersedia jika Ben mau berduet dengan biolanya. Di rumah pohon, Logan membujuk Ben yang ternyata takut melakukan kesalahan. Dan mereka pun berlatih lagu rohani bersama. Semakin hari hubungan Beth dan Logan semakin dekat. Kate yang terus mengawasi itu pun jadi panas nih. Hingga pada suatu hari, Logan dan Ben akhirnya tampil di gereja. Melihat hal itu, Beth dan Kate jadi merasa terharu.
Setelah acara selesai, Kate tiba-tiba mendapat info dari Roger jika Logan adalah pria yang bertanya tentang keberadaan Beth lewat fotonya. Singkat cerita, Logan pun sampai di rumah dan ia mendapati fotonya sudah hilang. Saat malam tiba, Kate datang ke rumah Beth dan memberitahu tentang foto Beth dan info yang sudah ia dapat. Ia pun minta Beth untuk berhati-hati karena menurutnya Logan adalah seorang penguntit. Setelah Kate pergi, Logan pun datang untuk menjelaskan. Di sana pun ia menjelaskan semua yang terjadi dan alasan dirinya datang, yaitu untuk mengucapkan terima kasih. Namun sayangnya Beth sudah terlanjur marah dan emosi. Saat Logan akan pergi, Ben lalu menghampiri Logan dan memberikan hadiah buku permainan catur. Sementara Logan memberikan tanda pengenalnya pada Ben. You're my best buddy. I'll always be next to you. Tell Zeus I said bye. Setelah itu terlihat Beth yang sedang naik perahu, sementara Kate yang sedang mabuk di bar. Hingga saat di tengah jalan pulang, Kate tanpa sengaja melihat Logan dan meminta temannya untuk berhenti. Kate yang tidak suka Logan berpacaran dengan Beth pun sebelum pergi, Logan pun sempat berkata jika Kate bukanlah orang yang jahat. Hingga malam harinya terlihat Kate yang sedang ditegur oleh ayahnya. Namun setelah itu pergi meninggalkan rencananya. Sementara Ben yang sedang mencurahkan isi hatinya pada Ellie. Di sisi lain, Logan yang sedang melihat buku pemberian Ben akhirnya mengetahui jika Drake adalah Aziz. Scene lalu beralih pada Kate yang ternyata pergi mendatangi Beth untuk mengajaknya kembali bersama. Namun sayangnya Beth menolak dan membuat Kate kesal. Saat ia mengancam akan merebut Ben yang mendengarnya langsung kabur, disusul oleh Beth dan Kate. Di sisi lain terlihat juga Logan yang datang dan langsung disuruh menyusul Beth oleh Ellie. Kita kembali kepada Ben, ia pun sedang berlari menuju rumah pohon. Namun yang terjadi, melihat hal itu, Kate berusaha untuk menolong anaknya. Tak lama kemudian datang juga Beth dan Logan. Melihat yang terjadi, Logan pun langsung turun untuk membantu. Singkat cerita, Logan pun akhirnya berhasil menyelamatkan Ben. Namun saat ia akan kembali untuk menolong Kate, rumah pohon itu tiba-tiba setelah kejadian itu terlihat Clayton bersama dengan petugas keselamatan. Di sana Clayton mengucapkan terima kasih pada Logan karena telah menyelamatkan cucunya. Logan pun meminta maaf karena ia tidak dapat menyelamatkan Kate. Keesokan paginya, Logan pun datang ke rumah Ellie. Ia pun lalu mengembalikan foto Drake pada Beth dan menceritakan tentang apa yang terjadi pada Drake. Karena pada saat Drake ditembak oleh lawan, ia berada tepat di depannya. Sebelum pergi, ia pun sempat memberitahu Beth jika Drake adalah tentara pemberani yang berusaha melindungi bawahannya. I'm sorry for a lot of things, but I just wanted you to know. Beth yang mengetahui adiknya tidak meninggal sia-sia langsung mengejar Logan dan memintanya untuk tinggal bersama. Logan pun lalu dengan terbuka menyambut Beth dalam pelukannya dan kembali bersama. Setelah itu nampak Logan, Beth dan Ben yang sedang berlayar bersama dengan perahu peninggalan ayah Beth. Film pun selesai. Meski sederhana, film ini berhasil loh menghadirkan kehangatan dan keyakinan bahwa cinta dapat menyembuhkan masa lalu. The Lucky One cocok nih untuk kamu yang sedang mencari tontonan romantis dengan sentuhan emosional yang manis. Segitu dulu ya review The Lucky One-nya. Film yang bikin baper tapi juga hangat banget. Kalau kalian punya rekomendasi film lain yang wajib di-review, drop dong di komen. Jangan lupa pantengin terus biar tidak ketinggalan review seru berikutnya. Bye!